Banjir. Anda sering mendengarnya. Tapi, apakah Anda tahu apa itu banjir? Banjir adalah peristiwa terjadinya genangan air di areal tertentu sebagai akibat dari volume air yang melebihi daya tampung sungai, danau, ataupun laut. Penyebab banjir bisa merupakan peristiwa alam seperti curah hujan yang tinggi, pasang air laut, dan penumpukan sedimen di sungai dan muara, serta kapasitas sungai yang tidak sebanding dengan debit air. Tak hanya peristiwa alam, kegiatan manusia seperti penebangan hutan, membuang sampah sembarangan, membuat permukiman di bantaran kali hingga tidak memelihara drainase turut andil menjadi penyebab banjir. Pada saat dan setelah banjir melanda, lingkungan sekitar menjadi kotor, air menjadi tercemar. Lingkungan yang kotor membuat penyakit menular mudah sekali menyebar. Banjir membawa berbagai sampah hingga bangkai binatang yang berisiko menyebarkan penyakit kepada manusia. Penyakit yang dapat timbul pada saat dan setelah banjir antara lain penyakit pencernaan seperti diare, muntaber, disentri, kolera, serta tifus. Berikutnya penyakit demam berdarah. Penyakit ini umumnya terjadi akibat banyaknya genangan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti sebagai nyamuk penyebab demam berdarah. Dan selanjutnya adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau mikroba. Batuk dan demam adalah gejala umum yang menyertai ISPA. Gejala-gejala lainnya adalah sesak napas, nyeri dada, dan pada umumnya dirasakan oleh pengidap ISPA berat. Penyakit berikutnya adalah leptospirosis. Penyakit ini ditularkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini umumnya dibawa oleh urin atau tinja tikus yang terbawa air, kemudian masuk ke tubuh melalui selaput lendir hidung, mata, atau permukaan kulit yang terluka. Untuk menghindari penyakit saat dan setelah banjir, jalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Cucilah tangan dengan sabun setiap kali akan makan atau minum setelah buang air. Konsumsilah air yang sudah direbus hingga mendidih. Selalu gunakan sarung tangan dan alas kaki saat membersihkan rumah. Bersihkan lumpur sisa banjir dengan menggunakan cairan pembersih lantai yang mengandung disinfektan. Serta jagalah kebersihan dan selalu gunakan pakaian yang kering untuk menghindari terjangkit penyakit kulit. Perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K. Box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit. Alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam, maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter. Benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting. Sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian. Pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana.
Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Setiap bencana umumnya memiliki pola atau siklus berulang, yang pada dasarnya terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana terbagi menjadi 2, yakni 1. Pencegahan dan mitigasi, dan yang kedua, kesiapsiagaan. Tindakan pencegahan yang tergolong mitigasi pasif antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, pembuatan peta rawan bencana, dan pemetaan masalah, pembuatan pedoman atau standar atau prosedur, pembuatan brosur atau leaflet atau poster, serta penelitian atau pengkajian karakteristik bencana. Sedangkan yang tergolong tindakan pencegahan mitigasi aktif antara lain pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan seperti tanda bahaya, tanda larangan memasuki daerah rawan bencana, dan sebagainya. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pencegahan bencana. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman. Kemudian, apa saja kegiatan yang termasuk dalam upaya kesiapsiagaan? Kegiatan kesiapsiagaan antara lain terdiri dari pengaktifan pos-pos siaga bencana, pelatihan gladi atau simulasi, inventarisasi dan mobilisasi sumber daya, penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu, penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini. Dengan mitigasi dan kesiapsiagaan, risiko bencana dapat dihindarkan serta dapat diminimalkan. Dan pasca bencana. Penanggulangan bencana pada tahap saat bencana disebut dengan tanggap darurat bencana. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008, yang disebut dengan tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ini meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya. Penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Atau dengan kata lain, tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Tanggap darurat langkah yang tepat, evakuasi terlaksana cepat, masyarakat berhasil selamat. Pasca bencana. Penanggulangan pada tahap pasca bencana terbagi menjadi 2 tindakan utama, yakni 1. Rehabilitasi, dan yang kedua, rekonstruksi. Sasaran utama rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Yang termasuk kegiatan rehabilitasi antara lain, perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pemulihan kegiatan bisnis dan ekonomi, serta pemulihan fungsi pelayanan publik. Sedangkan, rekonstruksi bertujuan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Yang termasuk kegiatan rekonstruksi antara lain, pembangunan kembali prasarana dan sarana dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat seperti tempat ibadah, balai adat, dan lain sebagainya. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Dengan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tepat, dampak bencana dipulihkan dengan cepat. Kehidupan masyarakat kembali aman dan selamat.